Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memperingati kematian Isa Al-Masih, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana ini menjadikan berkat kekuatan bagi kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan renungan ini, kita akan berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kami kekuatan. Urapi kami semuanya, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadikan kami semakin percaya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kesempatan yang indah jika kita hari ini boleh memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih atau Tuhan kita Yesus Kristus. Dan renungan kali ini akan saya berikan tema, yaitu kematian yang menghidupkan. Puji Tuhan, mari kita akan baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bukti bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Kenapa Dia harus mati? Kenapa Dia harus mengalami satu peristiwa yang bagi manusia bisa itu adalah hal yang menakutkan. Tetapi sekali lagi, poin yang pertama, mengapa Dia harus mati? Yaitu ini adalah multiplikasi. Kenapa saya katakan multiplikasi, Bapak Ibu Saudaraku? Seperti benih yang jatuh ke tanah. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jelas firman Tuhan ini memberikan pengertian bahwa biji itu harus ditanam. Dia harus mati, dan ketika dia ditanam dan mati di dalam, itu akan terjadi satu proses bahwa dia nanti akan tumbuh menjadi pohon yang baru, dan dia akan terus tumbuh dan akan berbuah. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, 19 saya membacakan, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah ayat perintah bagi kita anak-anak Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kemenangan, bahwa ketika Dia mati, itu akan menghasilkan banyak buah. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh makhluk, terlebih yaitu kepada seluruh umat manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dan poin yang pertama ini jelas, kita diminta Tuhan untuk bermultiplikasi, untuk berkembang dengan kematian Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kita akan melihat bahwa mengapa Dia harus mati, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, yaitu Dia, ketika Dia mati, Dia akan bangkit. Dan ketika Dia bangkit, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya dan yang menanti-nantikan Dia. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita berada di masa akhir zaman, di mana kita orang-orang percaya, kita harus belajar
tekun, kita harus belajar sabar, kita harus belajar kuat di dalam iman, karena kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sebagai orang-orang percaya, semakin kita dekat kepada Tuhan, bahwa kematian bukan hal yang menakutkan. Justru kita ini semakin bergairah. Kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, karena kematiannya justru mendatangkan kehidupan. Sehingga kita orang-orang yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, seumpama Raja Wali yang semakin terbang tinggi, dia berjalan tidak akan menjadi lelah, dan dia berlari tidak akan menjadi lesu. Inilah janji Tuhan kepada kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tema kali ini bahwa kematiannya yang memberikan kehidupan akan kita alami, yaitu orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau memberkati kehidupan kami semua. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan kami orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Demikian juga saudaraku, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang percaya katakan bersama,